Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi al-Mahsyidi wal-Baqar al-Qurbi Hafidhi wa-Barakatuh wa-Wa'fi rasa syukur dan wujud terima kasih senantiasa harus kita haturkan kepada guru kita pada saat yang beliau dengan seluruh perjuangan lahir batinnya memindahkan pikiran kita dari wilayah keriuhan dunia menuju wilayah ketenangan hati. Satu hal yang tidak bisa diberikan oleh ilmu, satu hal yang tidak bisa diberikan oleh pengetahuan, satu hal yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini kecuali oleh sosok yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memberikan pembelajaran kepada kita, beliau memberikan pengajaran kepada kita. Kalau istilah pokoknya pengajaran dan pembelajaran itu disebut dengan talqin. Kita diajarkan untuk menggunakan la ilaha illallah. Sekali lagi, untuk menggunakan la ilaha illallah, bukan sekedar untuk membacanya. Karena yang namanya membaca atau yang namanya menyebut itu berbeda dengan menggunakan. Kalau membaca, maka anak TK dan anak SD hari ini sudah pandai membaca la ilaha illallah. Tetapi untuk kemudian menggunakan la ilaha illallah itu untuk membersihkan hati, mereka tidak bisa. Bahkan ahli ilmu pun tidak akan bisa membersihkan hati mereka saat mereka tidak mendapatkan pembelajaran untuk menggunakan la ilaha illallah. Maka sesungguhnya ilmu thariqah ini, terutama thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang pengajarannya kita dapat melalui pengersaan, ini merupakan ilmu gawe, ini merupakan ilmu af'al, ini merupakan ilmu pekerjaan, bukan ilmu teori, bukan ilmu hafalan. Maka siapapun itu, meskipun pangkat kiai, meskipun pangkat ajengan, bahkan meskipun pangkat ulama besar sekalipun, saat dirinya tidak memiliki pembelajaran, saat dirinya tidak memiliki talqinan, saat dirinya tidak mengetahui cara menggunakan la ilaha illallah, maka mereka tidak akan mampu membersihkan hati mereka. La ilaha illallah, cara menggunakannya bagaimana? Guru kita memberikan banyak pembelajaran kepada kita tentang itu, bahwa menggunakan la ilaha illallah itu dibaca dengan suara yang keras, kemudian kumpulan daripada suara itu diarahkan menuju hati kita, tempat guru menanamkan ruh ilahiyah di dalam hati kita. Maka ruh inilah yang kemudian perlahan tumbuh berdasarkan tingkat keistiqomahan kita di dalam amaliyah. Maka siapapun yang amaliyahnya istiqomah, yang amaliyahnya konsisten, maka ruh ilahiyah itu akan segera tumbuh. Tetapi barang siapa yang amaliyahnya ini kadang amaliyah, kadang tidak, kadang kadang mengamalkan, kadang tidak, kadang riadah, kadang tidak. Nah, maka tingkat pertumbuhan dari ruh ilahiyah itu akan lambat. Kalau tingkat pertumbuhan ruh ilahiyah itu lambat, maka kita berbuat baik kepada sesama pun akan menjadi lambat.
Sebab apa? Sebab apa yang terlihat dari perbuatan kita sehari-hari, apa yang terlihat dari amal kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari, itu semata-mata merupakan hasil daripada gerak rohani kita. Kalau rohani kita baik, maka perbuatan kita sehari-hari akan baik. Cerminannya adalah kemuliaan akhlak. Kalau rohani kita jelek karena tidak pernah dibersihkan, maka yang menjadi produk dari rohani itu adalah perbuatan jelek. Disebutnya akhlakul dzamimah, akhlak yang tercela menurut istilah ilmu tasawuf. Nah, meskipun orang membaca teori tasawuf berjilid-jilid itu, mereka tidak akan mampu bisa mencapai seluruh derajat yang ada di dalam kitab tasawuf, yakni berpindah dari akhlak jelek menuju akhlak yang baik tanpa mereka mengamalkan la ilaha illallah. Maka pengamalan daripada la ilaha illallah ini harus dimulai daripada menghadap kepada guru yang bisa mengijazahkan, yang bisa mentalqin kalimat la ilaha illallah ke dalam ruhani kita. Karena yang dibelajarkan ini adalah ruhani kita. Saat mengamalkan la ilaha illallah dengan suara yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang pertama reaksi yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan atas suara yang keras itu adalah berkumpulnya seluruh ingatan kita. Hari ini ingatan kita terpenjara oleh kehidupan. Mengapa terpenjara oleh kehidupan? Karena memang wilayah ingatan kita sedang berada di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena kita sendiri yang membiarkan ingatan kita untuk berada di dalam kehidupan, asik saja berada di dalamnya tanpa tersadar bahwa rohani kita sedang dipenjara oleh kehidupan. Ingat hutang, maka rohani kita, pikiran kita terpenjara oleh hutang. Ingat orang yang mengerjakan perbuatan jelek kepada kita, orang yang kesal kepada kita, orang yang berekspresi buruk kepada kita, kemudian kita mengingat-ingatnya, maka pada saat itu rohani kita sedang terpenjara olehnya. Ingat pada kesibukan harian, aktivitas harian, maka sesungguhnya rohani kita sedang terpenjara di dalam kesibukan kita itu. Maka la ilaha illallah yang dibaca dengan suara yang keras ini, yang diamalkan dengan suara yang keras ini, membebaskan ruhani dari penjara kehidupan, sehingga la ilaha illallah ini sama saja dengan proklamasi kemerdekaan rohani kita. Nah, kemudian fungsi daripada membaca la ilaha illallah dengan suara yang keras dan kencang ini juga ditekan ke dalam hati. Mengapa? Karena hati kita yang baik, rohani kita yang baik, ini kadung tertutup oleh sifat-sifat tercela. Ada kesal di situ, ada amarah di situ, ada hasud di situ, ada iri di situ, ada dengki di situ, tinggal nggak bayar-bayar. Kalau orang kontrakan biasanya bayar, tapi sifat-sifat jelek itu selama ini tinggal di dalam hati kita, nggak bayar-bayar. Kalau orang sewa biasanya kan bayar, tapi kita tidak sadar disewa oleh sifat jeleknya nggak bayar. Gitu. Jadi daripada untung, kita malah buntung ternyata kalau selama ini kita bergaul dengan sifat jelek, bergaul dengan iri, bergaul dengan dengki, bergaul dengan hasud, bergaul dengan takabur, bergaul dengan bakhil, korek, medit, mereka jahe, keket mengkene, taruh ini. Nah, la ilaha illallah yang dibaca dengan suara yang keras ini menjadi penghancur terhadap seluruh sifat itu.
Saya tanya, kalau selesai membaca la ilaha illallah dengan suara keras, ini pasti dada ikhwan wal akhwat sekalian ada terasa panas. Nah, panas ini merupakan reaksi dari pembakaran yang dilakukan oleh zikir kita, pembakaran yang dilakukan oleh la ilaha illallah yang kita miliki terhadap seluruh sifat jelek, terhadap nafsu yang kita miliki. Sifatnya membakar. Kita kan panas dada ini kalau melihat orang lain senang, baru panas dada. Panas dada kita ini kalau misalkan lihat lihat suaminya tetangga itu datang bawa mobil baru, kan begitu. Pak, itu suaminya tetangga kok mobilnya sudah baru. Gitu. Kita kapan? Tapi giliran suami tetangga punya istri lagi, nggak lapor. Bapak itu suami tetangga sudah punya istri lagi, kan harusnya gitu ya. Ini yang menjadi persoalan saat kita melihat orang lain senang, kok dada kita panas. Ciri bahwa di dalam dada kita bergumpal segenap nafsu yang harus dihancurkan. Maka reaksi dari zikir ini setelah zikir pasti dada terasa panas. Sepanas kita saat melihat pacar kita jalan dengan mantan. Jadi kadinya, dia rasaannya orang teh ngomong harus budak orang, dipetnya belah diri ini belah diri aki-aki. Rasaannya yang budak orang ngomong teh. Asia. Oke. Pada tahapan zikir itu kemudian satu pikiran kita menjadi terkumpul. Nah, saat pikiran terpenjara oleh kehidupan, hakikatnya kita sedang menyembah kehidupan. Ingat terhadap selain Allah, ingat terhadap selain Allah. Saat kita mengingat sesuatu, maka saat itu kita menjadi hamba sesuatu tersebut. Ingat kepada hutang, maka pada saat itu kita menjadi hamba hutang. Ingat kepada rasa kesal, maka saat itu kita menjadi hamba kesal. Ingat kepada selain Allah, ingat kepada setan namanya, maka kita belum pantas mendeklarasikan diri sebagai hamba Allah, sebagai pengabdi Allah. Tetapi kita sesungguhnya selama ini dengan seluruh sifat kesal, amarah, sombong dan lain sebagainya, kita telah menjadi pengabdi setan. Cara lanjut film nanya, hesek ini ngomong jempol mah. Hanya judulnya film pengabdi setan. Nah, saat la ilaha illallah ini kita baca, saat la ilaha illallah ini kita amalkan, maka timbul rasa nyaman di dalam diri kita karena seluruh pikiran kita telah berkumpul di tempatnya, telah berkumpul di rumahnya, dan rumah bagi pikiran ini adalah hati kita. La ilaha illallah dibaca dengan suara yang keras dan kencang, mengumpulkan seluruh ingatan sehingga kembali ke dalam hati kita. Efek yang ditimbulkan adalah tenang. Maka dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Nah, hati ini menjadi tenang dengan mengingat Allah. Artinya apa? La ilaha illallah ini bukan zikir. La ilaha illallah ini adalah kalimat pengantar zikir. Jangan dikira sampai tiap malam riado itu sudah berzikir. Karena zikir yang sesungguhnya adalah ingat. Sedangkan la ilaha illallah itu kalimat yang mengantarkan kita menuju ingat. Bukan ingatnya. Ingatnya tidak ada bahasa. Ingat, sok. Bahasanya apa? Maksud daripada ingat itu apa? Ingat adalah tidak ada definisi, tidak ada makna dari ingat, tapi terasa. Kalau kita ingat, ya ingat Allah, ya terasa dalam hati kita masing-masing. Apa yang terasa? Sifat-sifatnya yang terasa. Bangsa Guru sering mengatakan, kalau kita dekat dengan api, maka yang terasa adalah panas. Saat ada panas, maka itu merupakan ciri adanya api. Artinya saat ada kesal, itu ciri adanya setan. Saat ada tenang, nyaman, ridho, itu ciri adanya Allah.
Karena tenang, nyaman, sabar, syukur itu adalah sifat Allah. Begitu. Itu adalah sifat Allah. Saat terasa oleh hati kita seluruh sifat itu, maka itu menunjukkan hadirnya Allah. Maka dalam proses itu hati kita menjadi penuh dengan ketenangan sehingga jasad kita digerakkan oleh hati yang tenang. Karena seluruh daripada gerak jasad ini tergantung daripada gerak hati, tergantung daripada gerak rohani. Hati kita bergerak, hidupnya hati kita saat bergerak menuju lisan, maka timbul menjadikan lisan ini menjadi berbicara. Saat hati kita gerak menuju telinga, maka telinga kita bisa mendengar. Saat hati kita bergerak menuju mata, maka mata kita bisa menjadi melihat. Saat telinga kita bergerak menuju, saat hati kita hidup bergerak menuju kaki, maka kaki kita menjadi bergerak berjalan. Saat hati kita bergerak menuju tangan, maka tangan kita bisa mengambil sesuatu apapun. Artinya seluruh daripada jasad kita ini tergantung pada hati kita. Hati kita baik, maka jasad akan baik. Hati kita buruk, maka jasad kita akan buruk. Dan kedua-duanya tidak disebut hatinya. Oh, hati si A baik ya, itu langsung disebut namanya. Si Eta bager. Begitupun lamun goreng. Kalau seseorang tersifati oleh sifat jelek, itu langsung disebut namanya, tidak disebut hatinya. Si Eta bangor. Tadi masih eta bager, ini masih eta bangor. Tergantung dari kualitas hati kita. Hanya menjaga keistiqomahan ini sulit. Jangankan orang yang belum bertorikoh, jangankan orang yang belum ditalkin zikir, orang yang sudah ditalkin saja amaliana hara ese. Sok ngomong naon sia? Ya corencang. Coba dicabok kan enggak? Nah, jangankan yang belum menerima talqinan pembelajaran, jangankan yang belum menerima zikir, orang yang sudah menerima zikir saja ini sulit sekali untuk mengingat, kebanyakan disesatkan. Oleh apa? Oleh setan berupa sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita. Pangarsa dulu sering menyampaikan ayat walaqad adalla minkum jibilan katsiran. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran, lamnya itu lam ibtida. Kata ahli nahwu lain ahli tahu ya. Ahli nahwu, kata ahli nahwu lamnya lam ibtida bersifat sebagai taukid penguat. Maknanya keyakinan. Kemudian setelah lam ibtida ada qad di sana. Qad itu qad yang nempel ke fi'il madhi. Walaupun adalla, qadnya ini berarti qad litahqiq, artinya nyata. Nyata dengan nyata, senyata-nyatanya telah sesat. Sadarieu bisa paling gitu. Walaupun adalla, senyata-nyatanya telah menyesatkan syaitan ini minkum terhadap kalian. Jibilan katsiron, suatu generasi yang teramat banyak. Jadi bukan satu dua orang yang terpengaruh oleh sifat syaitan ini, bukan satu dua orang yang terpengaruh oleh sifat jelek ini, bukan satu dua orang yang sehari-hari bergaulnya dengan sifat jelek, tetapi generasi yang banyak ini banyak gaulnya, gaul dengan sifat jelek, gaul dengan si kesel, timbulnya kalimat-kalimat gak enak, gaul dengan si marah, timbulnya kata-kata yang penuh kemarahan, gaul dengan si takabur, nganggap kabatu teh leutik we. Gaul dengan siapa lagi? Iri, si dengki, si hasud, maka gerak tubuh yang keluar ini adalah gerak tubuh yang negatif, gerak tubuh yang tercela karena hatinya bergaul dengan sifat tercela. Tetapi saat hatinya bergaul dengan sifat-sifat baik, dengan sifat-sifat Allah, maka yang timbul adalah perbuatan-perbuatan baik. Hatinya bergaul dengan si ridho, bukan ridho Roma ya. Itu nanti kalau sudah iri nanti kelewat. Channel lanjut video nanti kan.
jadi diseri nunggu selalu masa deui. Nah, bergaul dengan ridho, bergaul dengan sabar, bergaul dengan syukur, bergaul dengan al-karim, bagus, mulia, maka jasad kita akan ikut mulia, jasad kita akan ikut tersifati oleh sabar karena hati bergaulnya dengan sifatan-sifatan tersebut. Maka jangan salah gaul. Kalau salah gaul kan susah. Nanti kalau salah gaul di sekolah kan pasti itu guru BP memanggil orang tua, orang tuanya dimarah-marahi. Nah, kita bergaul dengan sifatan jelek, eta ngaji di mana? Ngajina di cermin hati, gening goreng kalakuanana. Nah, muka bawa saha? Guru kolot muka bawa matak simbalangeur. Dibere alat untuk bageuna, dikasih sama guru kita alat untuk membersihkan hati. Karena diri kita ini gampang sekali terpengaruh oleh kehidupan, sehingga dengan la ilaha illallah ini nanti akan muncul keistiqomahan saat kita gaul dengan la ilaha illallahnya, gaul yang sering, bukan gaul saat butuh. Kita ini kan menghadap Allah ini kebanyakan saat butuh saja. Kerboga pusing, kakarak ingat ke Allah, kesenangan itu, boro-boro ingat. Kita berada dalam situasi tertipu oleh pemberian dari Allah, lupa kepada yang memberinya. Yang memberi ini kan Allah. Kenapa kita berkutat dengan pemberiannya, sementara kita lupa kepada pemberinya? Kita ada rezeki banyak di satu ketika, tetapi lupa kepada pemberi rezeki. Kita ada musibah, tapi lupa pada pemberi musibah, sehingga kita larut dalam musibahnya. Saat kita berada dalam situasi serba ada, kita larut dalam keadaan ada. Saat kita berada dalam situasi tidak ada, kita larut dalam situasi tidak ada. Kita lupa kepada pemberi kedua situasi itu. Kita lupa pada pemberi kaya, pada pemberi miskin. Maka orang yang berzikir, maka orang yang terus-menerus mengingat Allah, saat berada dalam keadaan ada, timbul syukur di dalam dirinya karena dirinya sudah tersifati oleh sifat Allah. Saat dia berada dalam keadaan tidak ada, timbul sabar di dalam dirinya karena dirinya sudah tersifati oleh sifat Allah. Inilah sifat yang harus diraih di dalam ibadah, sehingga kekayaan bagi seorang ahli zikir itu bukan kekayaan materi. Zikir sudah berapa tahun, sudah dapat mobil berapa? Tinggi dong. Emangnya zikir dalam mobil. Zikir sudah berbelas-belas tahun, kok kehidupan ekonomi kamu begitu-begitu saja? Emangnya zikir udah bui? Zikir ini untuk membangkitkan kesadaran diri, sangkat tumarima tidak jero kehidupan, sangkat agar kita menerima apapun fase kehidupan yang kita jalani. Saat berada dalam keadaan serba ada, ya waktunya kita bersyukur. Bahkan saat berada dalam keadaan tiada pun sesungguhnya itu waktu bersyukur. Syukur, Gusti, saya masih diberikan hutang. Atas hutang ini saya bisa mengingatmu, Tuhan, Tuhanku. Kan begitu harusnya. Syukur, Gusti, saya masih diberikan masalah. Atas masalah ini saya menjadi kembali mengingatmu. Syukur, saya masih diberikan kesempatan makan. Atas makan ini saya menjadi kembali tersadar bahwa Engkau adalah pemberi rezeki. Saat saya berada dalam situasi ini dan itu, saya berasa dalam keadaan ketenangan, buat zikir kepadamu. Karena manusia begitu. Nah, maka kekayaan bagi ahli zikir adalah lupa-lupa sifat Allah dia miliki. Lupa-lupa sifat Allah ada di dalam dirinya. Dan seluruh sifat Allah ini menjadi bahasan yang sangat panjang di dalam kitab-kitab tasawuf.
Meskipun sampai yang baca kitab itu nggak akan bisa ngalamin seluruh sifatan itu tanpa bertorikoh, tanpa bertalqin dzikir, tanpa kita diijazahi oleh guru yang memiliki la ilaha illallah. Karena syukur, sabar, dan seluruh sifat Allah ini hanya bisa diraih melalui amaliyah, melalui riyadhah, melalui berbagai macam latihan yang diberikan oleh guru kita kepada kita, sehingga timbul seluruh sifat baik di dalam diri kita. Bukan hasil dari membaca, bukan hasil produk intelektual. Baru setelah pengamalan jadilah ilmu. Oh, ternyata sabar itu begini rasanya. Ini sulit untuk diungkapkan tetapi terasa luar biasa. Oh, ternyata syukur itu begini rasanya. Ini sulit diungkapkan tetapi terasa. Oh, ternyata ridho itu begini rasanya. Terasa tetapi sulit untuk diungkapkan karena itu pengalaman ruhani. Tetapi saat kita merasakan itu, kita menjadi tahu bahwa oh, ternyata sabar itu begini. Oh, ternyata syukur itu begini. Oh, ternyata ridho itu begini. Masing-masing dari sifat itu kita kenali, sehingga orang yang mengenal sifat mana sifat buruk kemudian dia jauhi, orang yang mengenal sifat baik kemudian dia dekati dan dia gauli sifat itu, maka orang yang seperti itu disebut makrifat sifat atau mengenal sifat. Tidak akan bisa orang bisa mengenal sifat tanpa mengenal nama. Maka nama itu diperkenalkan oleh guru kita di dalam proses talqin dzikir, bahwa kita memiliki Tuhan bernama Allah. Oh, sudah kenal dari dulu. Dari mana? Dari buku lain atau buku mah menang batur, menang ngarang batur. Tapi nama itu diwariskan. Diwaris dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali kepada Imam Hasan, kepada Imam Husain, dari Imam Hasan kepada Imam Husain turun silsilahnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani turun terus silsilahnya kepada Syekh Ahmad Khatib Sabbas bin Abdul Ghaffar, dari Syekh Ahmad Khatib Sabbas bin Abdul Ghaffar turun kepada Syekh Toha Kalisa Cirebon, dari Syekh Toha Kalisa Cirebon kepada Syekh Zainal Abidin, dari Syekh Zainal Abidin kepada Syekh Abdullah Qasim, dari Syekh Abdullah Qasim kepada guru kita pada saat musalsal, berantai silsilahnya, mutasil antal silsilahnya, tersambung silsilahnya. Nama itulah yang diajarkan, bukan nama hasil kutip, bukan nama hasil niron. Niron mah biasanya dijiwil ku guru. Mata kalau sok niron-niron, dikir oh cekap we, dikir hobi cenah cek ceramah teh. Ngadengna di mana? Di ceramah sehat cenah. Moal bisa teu ditalkinkeun mah. Moal bisa teu diajarkeun mah. Moal bisa teu dimurukeun mah. Karena puncak daripada zikir ini kita mampu merasakan seluruh sifat Allah dari dalam diri kita, di dalam diri kita melalui jalur guru kita, sehingga sifatan itu tidak lagi kita baca, asma itu tidak lagi kita baca, kita merasakan sifatnya. Kita tidak lagi memanggil-manggil api karena merasakan hangatnya. Kita tidak lagi memanggil-manggil Allah karena sudah merasakan sabarnya, ridhonya, syukurnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita tinggalkan seluruh sifatan-sifatan jelek di dalam hidup kita. Ini tujuan kita, jadi lain hayang beunghang dikir teh. Meskipun awalnya ketemu guru karena ada persoalan, karena ada masalah kehidupan, tetapi jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Yang namanya memperbaharui artinya kan memperbaiki. Artinya bagaimana? Sehari-hari aktivitas capek memikirkan kehidupan, pasti kembali lagi ke dalam riyadhah, pasti kembali lagi ke la ilaha illallah. Karena apa? Di dalam kehidupan pasti ketemu sama si A, ada kita cemberutnya, ketemu sama si B, ada kita kesalnya, ketemu sama si C, ada kita marahnya,
maka kemarahan, kekesalan, dan wajah yang cemberut ini merupakan penyakit hati, penyakit batin, sehingga itu harus dibersihkan, harus disembuhkan. Dan cara menyembuhkannya adalah dengan kembali mengamalkan la ilaha illallah secara istiqomah, secara konsisten. Persoalannya adalah kita ini sakit tapi tidak merasa sakit. Kita ini kotor tapi tidak merasa kotor. Kita ini gila tapi tidak merasa gila. Karena kalau orang gila merasa gila pasti sembuh. Kita ini sakit tapi tidak merasa sakit. Kita enjoy saja dengan kehidupan. Bukan tidak boleh masuk ke dalam kehidupan, tetapi kita masuk ke dalam kehidupan ini sebagai pribadi baru. Tadinya pribadi yang penuh dengan kekesalan dan ketiadaan sabar di dalam diri kita. Tetapi saat kita mengamalkan la ilaha illallah, kita kembali ke dalam kehidupan dengan seluruh sifat Allah, dengan sabarnya, syukurnya, dan lain sebagainya. Nggak lama ya Allah, cuma setengah jam. Tapi kan ngobrol kita di tempat-tempat nongkrong ini kan bisa 2-3 jam. Apalagi kalau riyadhah lebih banyak ngobrolnya kan daripada amaliyahnya. Kenapa sulit sekali kita meluangkan waktu sekedar setengah jam untuk menghadap Allah, tetapi kita meluangkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk meninggalkan Allah? Luar biasa. Ini semoga menjadi bahan tafakur kita bahwa kehidupan ini memang bukan untuk ditinggalkan, tetapi kita jangan terlena oleh kehidupan. Nanti kalau terlena kayak itu jangan. Tapi saya tidak akan nyanyi nantinya, maaf. Semoga menjadi bahan tafakur bagi kita sehingga amaliyah kita tambah semangat. Informasi dari jahat 7 malam lagi. Di sisa waktu semoga tidak ketinggalan kereta, karena tidak ada jasa jemputan ke rumah-rumah. Tidak ada jasa jemputan ke rumah-rumah. Silahkan datang sendiri ke Masjid Cipta Rasa. Masih ada 7 hari. Semoga di sisa waktu itu masih diberikan umur panjang, sehingga bisa dialog. Diberikan umur nggak dialog juga ngapain, diberikan umur sehingga bisa dialog. Di sisa waktu ini semoga ada semangat dari ikhwan bapak-bapak sekalian untuk bersama-sama kita menghadapkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya kehidupan ini akan hancur, hanya Allah lah yang abadi. Maka tidak ada cara lain selain kita menghadap Allah untuk selamat dari kehancuran kehidupan itu. Terima kasih. Bila kita hidayah.